Diduga dipicu masalah rumah tangga, tukang tambal ban di Cilegon, Banten tega menganiaya istrinya hingga tewas. Pelaku juga sempat mengamuk di pemukiman dan mengancam warga usai melakukan aksi sadisnya. Katanya kan cemburu itu tanda sayang, tanda cinta. Tapi kalau kita lihat video barusan miris ya nggak sih? Hal itu justru sama sekali nggak memperlihatkan kalau cemburu itu merupakan bentuk kasih sayang. Jadi ceritanya tuh ada pelaku menemukan transferan uang dari laki-laki lain untuk istrinya. Terus cemburu, terus dia kayak gitu. Nah berita kayak gini tuh nggak sekali dua kali ya, hampir tiap bulan mungkin kayaknya selalu aja ditemuin ada kasus laki-laki cemburu dan melakukan tindakan kriminal. Dan ya perempuan yang lebih sering jadi korban. Ini artinya cemburu memang bisa menjadi pemicu kekerasan bahkan penghilangan nyawa. Di Amerika sana, dari data pembunuhan 10.000 perempuan lebih selama tahun 2003-2004, 12% kematian dalam kasus kekerasan oleh pasangan dikaitkan sama kecemburuan. Perasaan cemburu itu kan sebetulnya wajar ya, manusiawi. Kita semua mungkin hampir pasti pernah merasakan yang namanya cemburu ya, terkait orang yang kita suka atau kita sayang gitu. Jadi baik yang terlibat dalam hubungan percintaan maupun yang enggak, kayak misalnya dalam hubungan tanpa status atau cinta bertepuk sebelah tangan, kita bisa nih ngerasain cemburu juga. Tapi hal ini tentu aja nggak bisa menjustifikasi tindakan-tindakan yang menyakiti dan bahkan menghilangkan nyawa orang lain ya. Nah tapi kenapa nih ekspresi kecemburuan laki-laki kok bahaya banget gitu? Apa yang bikin perempuan cemburu? Apa yang bikin laki-laki cemburu? Kenapa kita cemburu? Simak selengkapnya di channel Forbidden Questions ya. Halo, ketemu lagi sama aku Mela di channel Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Kalau belum subscribe dulu ya. Oh ya, Forbidden Questions juga ngasih kamu opsi nih untuk jadi member supaya bisa mengakses konten-konten eksklusif. Join ya kalau kamu berminat. Ketika kita cemburu, otak kita itu mendeteksi adanya ancaman yang bisa berpotensi merusak masalah percintaan kita gitu. Nah ancaman ini bisa jadi berupa adanya pihak ketiga, ada cowok lain atau cewek lain. Nah dalam pikiran kita mungkin muncul kekhawatiran kalau pasangan kita bakal ninggalin kita dan memilih pihak ketiga itu. Nah kamu mungkin pernah lihat ya cewek yang cemburuan abis sama pacarnya yang baru nge-like foto cewek-cewek di Instagram. Nah ini biasa kan? Nah ini kelihatan sepele, tapi bisa jadi masalah yang rumit dan dibahas terus nih sepanjang hidup. Kamu yang cewek-cewek cemburu nggak kalau cowok kamu suka nge-like atau follow akun Instagram cewek-cewek cantik gitu? Mungkin ada yang menganggap ini berlebihan ya, tapi pada dasarnya cewek itu memang punya kecemburuan lebih nih kalau pasangannya itu kelihatan suka sama cewek lain. Ya paling sederhananya ya kayak nge-like foto cewek di media sosial, atau mungkin cowok yang terlalu invested banget nih sama selebriti atau artis K-pop misalnya. Nah ini kan padahal nggak ada kontak fisik sama sekali ya, maksudnya chance untuk ketemu juga tipis banget gitu. Tapi kadang cewek-cewek itu udah cemburu duluan, sehingga menganggap cewek-cewek lain gitu, apalagi cewek-cewek yang kelihatannya cantik, ini tuh potensi jadi saingan. Nah rasa cemburu itu bisa diperparah kalau bentuk interaksinya itu lebih intimate lagi. Misalnya si cowok berkomunikasi secara intens sama cewek lain, ngasih perhatian yang unnecessary walau statusnya mungkin cuma temen gitu. Walau excuse-nya misalnya just being friendly. Makanya kadang suka lihat kan ada kasus di mana cowok yang berhenti temenan sama temen ceweknya ketika udah punya pacar buat melindungi perasaan pacar ya. Nah buat cowok kayak mereka gak terlalu ambil pusing kalau ceweknya nge-like foto cowok kayak foto atlet atau aktor gitu. Kadang justru ada cewek yang lebih perhatian ke cowok-cowok idolanya dibanding ke pacar sendiri. Dan cowoknya bisa aja masih chill aja. Nah mereka kayaknya cenderung lebih reaktif kalau pasangannya itu berkontak fisik sama cowok lain yang dianggap sebagai potential threat. Apalagi kalau mereka sampai misalnya berhubungan intim gitu. Apalagi kalau sampai one night stand. Nah ada nih studi tahun 2006 yang nyari tahu tentang perbedaan rasa cemburu cowok dan cewek dalam hubungan percintaan. Mereka meneliti orang-orang yang udah pernah diselingkuhin, jadi perasaan cemburunya tuh kemungkinan emang pernah dialami. Nah penelitian ini dibagi jadi 2 kelompok, yang satu ngisi survei manual pakai kelas gitu, satunya lagi online. Nah hasilnya kurang lebih sama. Ketika mengingat kembali pengalaman cemburu mereka, cowok melaporkan rasa cemburu yang lebih besar sama hal yang berkaitan dengan seks, dan cewek lebih cemburu sama hal yang sifatnya hubungan emosional.
Dari sisi evolusi, perbedaan pengalaman cemburu laki-laki dan perempuan itu kaitannya sama parental investment ya. Ada seleksi di mana varian laki-laki yang lebih cemburuan itu karena alasan seks itu lebih banyak bertahan ketimbang varian laki-laki yang gak cemburuan. Jadi gini, laki-laki dengan varian sifat cemburuan ini bisa dengan lebih mudah menjamin kalau keturunan dia itu murni berasal dari dia gitu. Makanya dia bisa ngasih resource tanpa khawatir. Karena cowok mikirnya ya buat apa dia ikut membantu membesarkan keturunan yang nggak bisa menyebarkan gen-gennya gitu. Maksudnya dia takut itu bukan anaknya gitu. Nah dari hasil evolusi itu jadinya lebih banyak varian laki-laki modern yang cemburu karena pasangannya berhubungan seks sama laki-laki lain. Karena parental investment tadi. Sementara perempuan yang terseleksi dan bertahan itu merupakan varian yang cemburu kalau pasangannya selingkuh secara emosional atau berbagi kasih sayang sama orang lain. Dari teori parental investment tadi, perempuan-perempuan yang gampang cemburu ini bisa lebih mudah menjamin dirinya dan keturunannya mempertahankan sumber resource dari pasangannya ini sehingga mereka bisa lestari gitu ya. Nah, resource ini bukan cuma materi ya, tapi juga perlindungan, perhatian, dan kasih sayang. Nah, terus apakah perbedaan kecemburuan ini juga muncul di berbagai budaya di belahan dunia? Ada sebuah studi yang dipublish di jurnal Nature Human Behavior yang membuat survei tentang kecemburuan laki-laki dan perempuan dari 11 masyarakat, baik yang masih tradisional maupun modern di 5 benua. Hasilnya hampir di seluruh kelompok masyarakat itu, dibandingkan perempuannya, laki-laki lebih cemburu soal sexual infidelity. Nah yang menariknya lagi, mayoritas laki-laki maupun perempuan dalam populasi-populasi tersebut sama-sama melihat bahwa sexual infidelity itu lebih mengecewakan ketimbang emotional infidelity. Jadi laki-laki di sini nggak jadi pihak yang dominan cemburu tentang hubungan seks dengan orang lain. Nah itu tadi soal pengalaman cemburu ya. Kayak hal apa sih yang bikin orang-orang cemburu gitu. Terus ketika cemburu apa yang mereka lakukan. Nah cara-cara kita melampiaskan kecemburuan itu juga banyak macam ya. Bisa jadi konfront langsung pasangan kita sendiri atau bahkan si pihak ketiga gitu yang dianggap rival. Nah sering kan kita lihat kasus spill kelakuan orang ketiga yang dianggap merusak hubungan di medsos. Nah ini satu contoh di mana orang memilih untuk menjatuhkan rivalnya. Pada tahapan ekstrim ya sampai melakukan kekerasan terhadap pasangannya sendiri atau selingkuhannya. Nah terus kenapa nih? Kenapa cowok cenderung melakukan tindakan agresif kalau lagi cemburu? Ada andil biologis juga ya. Bukan penentu mutlak tapi ada andil biologis. Hormon yang berperan dalam agresi itu testosteron, di mana secara umum laki-laki punya kelebihan hormon testosteron dibanding perempuan. Dan faktor lain mungkin karena stres, karena insecure, karena keadaan ekonomi. Terus mungkin laki-lakinya merasa punya power yang lebih gitu sehingga memicu perbuatan yang semena-mena gitu ya atau hal-hal lain. Nah ada bentuk reaksi kecemburuan lain nih yang arahnya lebih emosional juga kayak berlarut-larut dalam kesedihan, memendam benci berlama-lama, ya marah, stres, self-blaming, insecure, dan lain sebagainya. Dan berdasarkan sebuah studi tahun 2016 di Turki dan didukung beberapa studi lain ditemukan bahwa ketika cewek cemburu, mereka cenderung lebih menunjukkan reaksi emosional ketimbang cowok. Nah itu tadi soal alasan-alasan cemburu, perspektif evolusi tentang cemburu, sama pelampiasan cemburu. Cemburu tuh mungkin bisa jadi memang sebuah mekanisme manusia supaya kita mencari cara untuk mencegah terjadinya hal yang bisa merusak hubungan percintaan kita gitu. Karena nanti merusak potensi kita untuk procreate dan survive ya. Nah apa bisa dibilang ini tanda sayang? Ya mungkin lebih tepatnya cemburu itu tanda sayang ke diri sendiri kali ya. Kita mendeteksi kalau posisi kita nggak aman dalam suatu hubungan, terus kita cemburu dan melakukan hal-hal yang kita anggap perlu untuk menyelamatkan diri kita sehingga bisa merasa secure lagi. Tapi tentu perlu diingat juga ya, kalau misalnya kecemburuan itu udah sampai pada taraf yang ganggu, kayak misalnya sampai membatasi kehidupan sosial pasangan, atau sampai melakukan penganiayaan, atau kayak stalking terus gitu. Nah ini harusnya nggak bisa dinego lagi dan mending pergi ke psikolog sih, kamu butuh bantuan. Dan buat yang jadi korban cemburu yang nggak masuk akal, mungkin bisa juga coba cari bantuan ke pihak-pihak yang memang punya kapasitas untuk bantu. Atau kita semua mungkin juga perlu lebih aware nih sama kondisi teman-teman kita, keluarga kita yang lagi menjalin hubungan percintaan. Kalau mendeteksi ada yang mulai nggak beres nih, kayak cemburu-cemburu yang kayak rada
terlalu cegil, terlalu cogil, itu kita mungkin bisa ikut bantu cegah sehingga kejadian kayak di video awal yang aku tunjukin gak terjadi di lingkungan sekitar kita. Lagian kalau kehidupan percintaan diisinya sama rasa cemburu terus, kapan dong bahagianya? Makasih ya udah nonton sampai selesai. Kalau kamu punya pendapat boleh komen ya. Jangan lupa untuk like dan share konten ini. Aku Mela mohon pamit. Sampai ketemu di konten selanjutnya.